Tawa. Saya Lucia Mudanda. Saya Denis Muhammad Lutfi. Saya Muhammad Satwa Rizky Ramadan. Saya Fahmi Hidayat. Kali ini kita akan melakukan wawancara bersama salah satu guru di Semarang Cimlaki. Kami akan mewawancarai terkait keberagaman, konflik, toleransi, dan keadilan atau ketidakadilan yang ada di negara kita, yaitu Indonesia. Teman-teman, langsung aja kita akan cari salah satu gurunya, lalu kita akan mewawancarai. Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Fatri Syawa. Di sini saya akan mewawancari Bapak dengan Effendi. ya Bapak jabatannya di sini sebagai Wakasek Humas. sebagai guru mapel apa Pak? Mapel Fisika. Aku bakal mulai wawancaranya Pak. Pertanyaan pertama, bagaimana menurut Bapak tentang keberagaman yang ada di Indonesia? Keberagaman Indonesia itu memang sudah merupakan sebuah kodrat pengibaran dari Tuhan Yang Maha Esa. Kenapa dikatakan sebagai kodrat? Karena wilayah Indonesia itu kan terdiri dari pulau-pulau yang sangat banyak dan suku-suku yang sangat banyak, sehingga itu sudah merupakan warisan alam agar bangsa Indonesia itu sudah menjadi bangsa yang beragam, baik secara suku, bangsa ataupun budaya. Nah, ini tentunya merupakan salah satu bagian daripada kekayaan bangsa Indonesia dan sekaligus juga merupakan bagian dari kebanggaan kita. Negara lain mungkin barangkali nggak memiliki seperti Indonesia. Nah, coba lihat aja negara-negara Eropa gitu kan. Dalam satu negara ada berapa suku? Kalau kita kan ribuan suku ya, ribuan suku, ribuan bahasa gitu kan, ribuan adat istiadat, dan itu semuanya gitu kan adalah milik bangsa Indonesia. Terima kasih Pak. Terus yang kedua tentang harmoni yang ada di Indonesia. Keharmonisan di Indonesia itu kan sudah merupakan bagian daripada edukasi yang dilakukan oleh para pendahulu kita dulu. Edukasinya berupa apa? Edukasinya disampaikan melalui ajaran-ajaran agama dan sekaligus juga dari adat kebiasaan yang sudah berkembang di Indonesia, sehingga sudah terbiasa masyarakat kita itu kan hidup berdampingan dengan satu suku yang berbeda, agama yang berbeda, cara pandang berbeda, dan itu tidak terjadi konflik, sehingga tetap terjaga. Dan ingat, kita diikat oleh Pancasila, sehingga itulah sebagai alat untuk menjaga keharmonisan kehidupan bangsa kita. Terima kasih. Yang ketiga itu tentang konflik dan bagaimana mengatasi konflik yang ada di Indonesia. Coba saya bawa tanya balik gitu kan, sudah pernah menyaksikan konflik apa di Indonesia? Kalau menyaksikan secara langsung tuh belum ya, Iya. paling kayak dari internet gitu. Apa konfliknya? Contohnya kayak ya konflik antara yang di Kalimantan gitu, contohnya kayak antara suku Dayak sama orang di Madura gitu. Nah, itu sebetulnya konflik itu terjadi karena kepentingan individu, ya, bukan karena latar belakang suku dan agamanya. Karena permasalahan individu sehingga berkembang merembet. Nah, dengan konflik-konflik yang terjadi seperti yang dicontohkan tadi, ya kan, ya, jadi kembalikan penyelesaian itu melalui pendekatan budaya, gitu kan, sebelum sampai ke ranah hukum. Nah, kebanyakan kan kita melakukan pendekatan dengan pendekatan budaya, pendekatan keagamaan, dan itu sudah cukup dibandingkan dengan melakukan penyelesaian melalui jalur hukum. Kalau jalur hukum itu kan akan menimbulkan seperti kalau ibaratnya seperti luka gitu kan. Tapi kalau dengan menggunakan pendekatan budaya keagamaan itu justru sifatnya ini adalah terapi, mengobati, sehingga mencegah terjadinya konflik yang akan datang. Nah, baik.
selanjutnya itu tentang keadilan di Indonesia, dan apakah Bapak sendiri sudah merasa adil tentang hukum yang ada di Indonesia? Balik tanya Bapak, kamu merasakan adil nggak? Kalau saya pribadi karena masih SMA ya Pak, cukup merasa adil. Kalau Bapak mungkin punya pengalaman gitu. Semua memiliki pengalaman yang sama gitu kan. Pemberlakuan hukum ya untuk menjamin kepastian keadilan bagi bangsa Indonesia itu adalah merupakan sebuah harga mati, bahwa negara kita adalah negara hukum, sehingga kalau terjadi sesuatu yang berkaitan dengan produk hukum, maka hukum akan memutuskan dengan tidak pandang bulu, tidak akan memilih dan memilah, semuanya akan diperlakukan yang sama. Oke. Terima kasih Pak. Untuk yang terakhir nih, Ya. ada satu lagi yaitu tentang toleransi agama di Indonesia. Nggak usah dibicarakan lagi itu karena sudah berjalan berpuluh-puluh tahun dan sudah terbukti kita semua itu adalah bangsa yang toleran. Tuh. Kamu agamanya apa? Muslim Pak. Kamu Kristen. nyaman nggak tinggal di Indonesia? Nyaman. Nyaman. Tuh kan yang lain ada yang Kristen lagi. Tuh. Kamu di kelas yang Kristen berapa? 5. 5. Diperlakukan tidak adil nggak? Adil-adil aja sih. Adil aja kan. Hubungan dengan teman Baik. baik, sehingga nggak ada masalah ya. Tuh. Nah, untuk menjaganya apa ya, kembali kepada ajaran agama masing-masing dan ikatan bangsa kita adalah Pancasila ya. Baik, terima kasih. Itu Bapak terima kasih ya atas Ya. waktunya sudah meluangkan waktu. Itu dia wawancara kami kali ini. Terima kasih. Hanya wawancara dari kami bersama Bapak Effendi selaku Sika dan Kapasek Yusman 4. Dengan adanya wawancara ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.